Haleluya. Shalom ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita siap untuk datang beribadah kepada Tuhan sore hari ini, amin. Mari kita bawa hati kita serahkan ibadah kita saat ini kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena sore hari ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Kami boleh kembali membawa hidup kami, membawa penyembahan kami, membawa syukur kami, membawa hati kami Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan sore hari ini. Siapapun umat-Mu yang datang sore hari ini Tuhan, mereka membawa setiap beban mereka, mereka membawa setiap kerinduan mereka, mereka membawa setiap tantangan yang sedang mereka hadapi saat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat di hadirat-Mu sore hari ini, saat pujian dinaikkan, saat firman didengar oleh mereka Tuhan. Bahkan apapun yang mereka lakukan di dalam rumah-Mu Tuhan untuk menyembah-Mu sore hari ini. Hamba-Mu berdoa itu menjadi jawaban bagi setiap umat-Mu yang datang sore hari ini Tuhan. Itu yang akan menguatkan mereka, yang menghiburkan mereka, yang mengubahkan mereka, yang memulihkan, yang menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Karena kami tahu di dalam rumah-Mu ada mujizat, di dalam rumah-Mu ada pemulihan, di dalam rumah-Mu ada damai sejahtera, ada sukacita yang berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk beribadah kepada-Mu saat ini. Kami bawa hidup kami bersukacita hanya karena Engkau. Karena Engkaulah sumber sukacita kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang siap beribadah katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Mari berdiri bersama-sama. Yes. Dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Naikkan pujian, pujian
Raja pemenang. Yeay. Hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa setiap kita yang mengandalkan-Nya. Sama-sama. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Yes. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Oh, 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 oh. Haleluya. Yes, yes, yes. Haleluya. Yes. Sebentar kita akan siapkan hati kita. Yesus. Ini kami bejana-bejana-Mu Tuhan. Untuk kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu.
kami Tuhan. Menurut seumur hidupku. Amin. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kami bejana-Mu Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami bejana, kami menurut apa yang menjadi kata penjunan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Dan Engkau berbicara pada kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat-Mu pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sore hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami. Kami terima firman-Mu, mengsambit firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara sekalian. Nah, baik, kita akan belajar bersama hari ini, saudara. Bisa dibuka? Ya, My Parakletos. Parakletosku. Kalau saudara yang pernah dengar istilah parakletos. Parakletos itu yang dimaksud adalah Holy Spirit, Roh Kudus. Tapi kebenaran ini seringkali dilupakan oleh orang Kristen, oleh orang percaya. Ya, padahal kalau kita tahu kebenaran ini, ya, bahwa kita sebagai orang percaya itu punya yang namanya parakletos. Kita masih berbicara mengenai divine intervention, ya. Hari ini Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 kita pelajari bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan demikian ketika Yesus bersama murid-muridnya dan kemudian sebentar lagi dia harus pergi meninggalkan murid-muridnya. Lalu Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku akan minta kepada Bapa. Perhatikan, Yesus yang minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Nah, kata seorang penolong yang lain ini sebetulnya Yesus ingin mengatakan, kamu hari ini bersama dengan saya ini penolong buat kamu. Tapi Yesus ingin mengatakan, saya akan berikan penolong yang lain. Karena saya harus pergi, itu sebabnya kamu harus punya penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, selama-lamanya ini tidak ada batas waktu. Selama-lamanya ini kekal. Kekal itu tidak mengenal batas waktu, tidak ada, ya. Jadi seorang penolong ini akan menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Yes, hari ini kita tahu bahwa dunia nggak bisa terima.
nggak akan bisa ngerti tentang penolong ini, tentang seorang penolong ini, nggak akan bisa ngerti. Bahkan mereka lebih cenderung dunia ini menolak dan menghujat. Yesus sudah mengatakan, jadi buat saya dan saudara tidak perlu heran, kalau engkau hari ini percaya Holy Spirit dan orang di luar sana, dunia mengatakan, ya itu sesuatu yang nggak masuk akal begitu. Ya, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Artinya apa? Kalau kita orang percaya itu bisa melihat dia. Sekalipun bukan dalam bentuk wujud, tetapi melihat dari mata iman kita. Ya. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara, saya pernah ditanya, Pastor, yang membedakan orang tidak percaya dan orang yang percaya itu apa? Dari sini kita bisa melihat bahwa orang yang tidak percaya, tidak ada Roh Kudus yang diam dalam hidupnya, saudara. Tetapi orang yang percaya, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ ditulis, ia menyertai kamu dan akan diam, dwell, tinggal. Karena itu yang dicatat oleh Alkitab. Itu yang bahkan Yesus sendiri mengatakan. Jadi ini juga salah satu bentuk intervensinya Tuhan. Atau Yesus sendiri yang menjanjikan intervensi kepada saya dan saudara. Selama kita hidup di dunia, ya supaya kita bisa tetap teguh mengikut Tuhan, kita tetap kuat mengikut Tuhan, maka butuh yang namanya seorang penolong. Tuhan sangat tahu bahwa saudara dan saya butuh penolong. Yang setuju katakan amin, saudara. Kita butuh penolong, ya. Saya dan saudara butuh penolong. Itu sebabnya Tuhan memberikan. Tuhan mengintervensi hidup kita dengan jalan memberikan seorang penolong kepada kita. Baik. Seorang penolong, kata penolong itu menggunakan kata Yunani yang sangat terkenal, namanya parakletos. Dalam bahasa asli Alkitab kita itu menulis parakletos, yang artinya adalah penolong, ya, advokat, saudara, pembela, ya, penghibur. Nanti dalam pasal yang sama, saudara, dia diterjemahkan pembela, dia juga diterjemahkan penghibur, saudara. Kenapa? Memang, saudara, penolong ini yang dimaksud adalah tujuannya ditujukan pada saat saudara membutuhkan pertolongan. Memang betul, saudara. Jadi Roh Kudus sebagai penolong itu lebih cenderung kepada ketika Anda butuh pertolongan, maka penolong itulah yang diberikan kepada Yesus. Dia akan menolong saya dan saudara. Ya, parakletos itu, saudara. Nah, itu sebabnya kita belajar bersama. Roh Kudus adalah partner kita dalam menjalani kehidupan selama kita hidup. Percayalah, saudara, hari ini Anda percaya atau tidak, Dia ada bersama dengan saudara. Ketika engkau percaya Yesus, Anda percaya atau tidak, ya, Anda mau yakini atau tidak, Alkitab sudah mencatat bahwa apa? Ketika engkau percaya Yesus, maka Roh Kudus itu berjalan bersama dengan saudara. Tadi dikatakan bahkan bukan hanya berjalan, dia diam dalam hidup kita. Menyertai kita selama-lamanya, saudara-saudara. Nah itu sebabnya saya mengatakan kita ini sebagai orang percaya sangat bersyukur loh, saudara. Kenapa? Karena kita punya penolong, saudara. Apa yang dilakukan, saudara? Apa yang Alkitab katakan? Apa yang penolong itu lakukan buat saya dan saudara? Ya, saudara, yang saya katakan ini akan menolong saya dan saudara ketika kita menghadapi kehidupan ini. Yaitu apa? Alkitab mengatakan, saudara, Roh Kudus itu mengajar kita. Wow, ini bagus sekali. Dia menjadi guru kita. Saya butuh guru. Saya butuh orang yang mengajar saya. Saya butuh, saudara. Ya. Dan di sini Yesus sendiri mengatakan, perhatikan, ayatnya jelas sekali mengatakan demikian, saudara.
tetapi penghibur. Lihat saudara, tadi penolong, sekarang penghibur. Itu kata yang sama saudara ya. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saya selalu bertanya kepada saudara, segala sesuatu itu apa artinya saudara? Apa saja. Tidak ada yang terkecuali, betul? Maksud saya begini, kalau saya mengatakan, bagaimana dengan masalah keluarga? Apakah termasuk segala sesuatu? Masuk. Bagaimana dengan masalah pekerjaan? Masuk saudara? Masuk. Oke, Anda sebutkan apa sajalah. Saya akan katakan itu termasuk segala sesuatu. Termasuk. Bahkan ketika engkau sedang mengalami masalah, masuk itu segala sesuatu saudara. Nah, di sini dikatakan ya Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia menjanjikan ini dan sudah diberikan kepada kita, saudara. Dan dia mengatakan penolong ini, ya, Parakletos ini akan mengajarkan kamu segala sesuatu. Engkau yang anak muda, kalau engkau ingin jadi anak muda yang berbeda dengan anak muda yang di luar sana, minta Roh Kudus mengajar engkau. Supaya hidupmu benar, hidupmu tidak ngawur. Betul? Ya, anak muda. Karena kalau anak muda belajar, dalam tanda petik belajar kepada roh kebenaran. Pasti yang diajarkan hal yang benar, bukan yang enggak benar, saudara. Alkitab mengatakan ini roh kebenaran, saudara. Roh kebenaran. Kalau engkau yang berbisnis, Roh Kudus ajar saya, supaya saya bisa. Roh Kudus bisa mengajarkan kepada saudara. Ini bukan saya yang mengatakan, Alkitab yang mengatakan. Karena ini dikatakan segala sesuatu, saudara. Kalau tiba-tiba kemudian saudara punya ide, bukan sekedar engkau keluar dari pikiranmu sendiri, tidak. Karena ingat, Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Karena ketika kita mengatakan, Roh Kudus tolong saya, berikan kemampuan kepada saya untuk bisa mencerna ini. Saya harus melakukan apa? Saudara, saya mengatakan, saya sering mengalami hal ini. Ketika saya merasa bahwa Tuhan, ini gimana caranya Tuhan? Ini saya harus melakukan apa? Keputusan apa yang saya harus ambil Tuhan? Disitulah Roh Kudus berbicara. Disitulah Roh Kudus bekerja, saudara. Mengajarkan kepada saya. Anda pikir kalau orang jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, kalau ada orang yang konseling, lalu pendeta itu tahu semua, saudara. Tidak, karena jemaat memang menuntut pendeta itu ngerti semua, saudara. Ngerti semua masalah. Jemaat menuntut seperti itu. Tapi ya enggak apa-apa kalau memang seperti itu. Karena saya percaya saya punya Holy Spirit. Selama ini, saudara, ketika ada orang konseling, misalnya tentang rumah tangga, lalu kemudian konseling, harus bagaimana? Nasihat apa yang saya harus berikan kepada orang ini? Jangan pikir saya ini sudah pasti tahu semua. Tidak, saudara. Justru ketika mereka sedang ngomong masalahnya, saya berdoa, Tuhan, tolong saya Tuhan. Supaya saya bisa memberikan nasihat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Roh Kudus berbicaralah. Dan seringkali saya dan istri saya sering sharing, dia pun merasakan yang sama, saudara. Tiba-tiba muncul, saudara. Tiba-tiba di hati itu berbicara seperti ini. Tiba-tiba ini yang disampaikan. Tapi itu bukan tiba-tiba, saudara. Karena saya mengatakan tidak ada yang kebetulan. Tuhan itu intervensi. Roh Kudus berbicara dalam hidup saya. Bekerja. Saya percaya itu juga terjadi dalam hidup saudara. Kalau Anda meyakini, dia akan bekerja. Persis seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia akan mengajarkan kepada kita. Bahkan hal yang kita nggak ngerti. Tuhan ajarkan kepada kita, saudara. Melalui Roh Kudus. Sang Parakletos ini akan mengajar kepada kita, saudara. Jangan takut, saudara. Pasti yang diajarkan itu hal yang benar. Karena Alkitab mencatat dia ini adalah roh kebenaran. Tadi ayatnya jelas mengatakan begini, saudara. Ya, yaitu roh kebenaran. Ya, Holy Spirit pasti ngajarnya yang benar. Kalau ada orang mengatakan
Ya, saya tadi dengar suara Roh Kudus. Pastor, saya dengar suara Roh Kudus, saya jangan mengampuni orang itu, supaya buat pelajaran buat orang itu. Gitu saudara. Saya jamin itu bukan Roh Kudus saudara. Saya jamin itu roh kuda gitu saudara ya. Kenapa? Karena roh kebenaran pasti akan mengajarkan sesuatu yang benar. Roh kebenaran pasti akan mengajarkan sesuatu yang benar. Tetapi apabila ia datang, sudah datang sekarang. Saudara sudah punya dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Ke dalam seluruh kebenaran. Enggak ada yang amin, hanya ibu depan ini. Amin saudara. Tiba-tiba kalau pikiran kita sudah mulai salah saudara. Roh Kudus mengajar, nak salah pikiranmu nak. Enggak benar itu. Dituntun, diajar. Tapi itu terjadinya di mana? Di sini saudara, di dalam kehidupanmu. Terjadi saudara. Pikiranmu, hatimu, seperti ada sesuatu yang sedang berbicara, ya, bekerja, mengajarkan sesuatu dalam hidup kita. Nah saya katakan itu adalah Holy Spirit, saudara. Waktu engkau ada nota kemudian ini nolnya saya tambahin enggak ya kira-kira ya gitu ya. Supaya kalau kemudian dikembalikan nolnya agak tambah gitu saudara. Atau di markup sedikit gitu. Dan kemudian tiba-tiba engkau merasa bahwa antara iya dan tidak. Iya enggak ya? Satu harusnya 145.000, satunya dikasih depannya gini bisa ya kelihatannya ya. Jadi 4 gitu kan. Satunya kan enggak apa-apa, enggak kelihatan gitu kan. Lalu dikembalikan dapat korupsi saudara. Tiba-tiba Anda merasa, aduh gimana ya, jangan ya. Tapi anak saya butuh, anak saya butuh sekolah ini harus bayar. Aduh gimana ya. Nah saudara, Roh Kudus itu ngajarin saudara. Roh Kudus akan ngomong, nak jangan. Kalau saudara nurut, ya saudara akan teguh. Karena Tuhan punya cara untuk memberkati orang percaya. Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati orang yang percaya kepada Dia. Yang melakukan kebenaran pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Itu saya berikan contoh yang simpel aja. Sebenarnya ada banyak contoh gitu saudara. Tapi itulah Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita saudara. Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Ya. Artinya apa saudara? Seperti sama yang seperti Daud pernah alami, yang saya pernah katakan saudara. Daud itu pernah mengatakan bahwa pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Tapi sebetulnya saudara itu Roh Kudus yang berbicara dalam kehidupan Raja Daud. Holy Spirit memenuhi di dalam kehidupan Raja Daud. Parakletos itu ada dalam kehidupan Raja Daud. Sehingga apa? Sehingga dia mengajar Daud, Daud jangan salah itu kamu. Oh Daud, lakukan itu. Tapi yang selalu kalau yang benar disuruh lakukan gitu ya. Nah ini yang terjadi juga dalam kehidupan saya, mungkin juga kebanyakan orang, saudara juga mengalami seperti Daud begitu saudara. Di mana hati saudara berbicara. Tapi sebenarnya Roh Kudus berbicara, mengajarkan segala sesuatu tadi saya katakan. Oke, yang kedua saudara, Roh Kudus tidak hanya sekedar mengajarkan, tapi Roh Kudus mengingatkan kita. Tuhan Yesus tahu manusia itu kadang lupa. Ke gereja aja waktu ditanya, oh kenapa gak gereja? Aduh lupa pastor, kalau ini hari Minggu gitu ya. Minggu bisa lupa itu heran saya saudara ya. Nah, ada yang begitu ada saudara ya. Itu sebabnya kita butuh Holy Spirit. Tapi di sini menarik sekali saudara. Waktu berbicara mengingatkan, diterjemahkannya lebih kepada penghibur saudara. Bukan kepada pembela atau penolong. Tetapi kepada penghibur. Ternyata saudara,
ini lebih cenderung kepada apa? Kepada ketika orang lagi ngalami masalah, janji Tuhan itu lupa semua, saudara. Waktu orang mengalami masalah, waktu orang mengalami pergumulan, saudara, itu janji Tuhan, ya. Yang sering kita nyanyikan pakai F, Pak. Janjimu seperti fajar pagi hari, ya kan? Harusnya begitu. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Harusnya dia ingat bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Harusnya. Tapi seringkali kalau orang punya masalah, lupa semua saudara. Kenapa? Masalah itulah yang membuat orang itu bisa lupa. Orang dalam kondisi tekanan, lupa itu saudara. Lupa. Janji-janji Tuhan yang sudah diberikan, itu lupa. Padahal Alkitab menulis begitu banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya kemarin ngobrol sama orang yang suaminya kemudian dia ceritakan bahwa suaminya itu bisnisnya lagi susah gitu. Ya, dia ngomong macam-macam ya mungkin karena ini ya pastor ya, situasinya memang lagi susah ya ini ya. Ya ada inflasi lah, ada keadaan dunia di mana-mana semua sama, belum lagi perang Ukraina ya. Pokoknya dia ngomong macam-macam, saya cuma diam aja saudara ya. Dia ngomong macam-macam bahwa suaminya ngalami masalah itu. Wah, bisnisnya waktu pandemi sebenarnya malah nggak apa-apa, tapi kok sekarang malah kondisinya seperti itu saudara. Dia cerita ya susah intinya cari duit sekarang katanya gitu. Nah saya selalu mengatakan ini saudara. Ya sering saya memberikan contoh ini. Fakta adalah susah cari duit gitu. Kalau doa berkat yang sering saya sampaikan itu adalah menghadapi tahun-tahun kering gitu saudara. Istilah yang dipakai Alkitab itu tahun-tahun kering gitu ya. Susah cari duit gitu. Itu fakta. Ya kalau orang bilang fakta, yes oke, fakta. Tapi kebenarannya apa saudara? Alkitab mengatakan orang benar, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta, saudara-saudara. Kembali saudara, Anda lihat fakta, ya oke seperti itu, tapi Anda harus lihat kebenaran. Roh Kudus akan mengajar kita kepada segala kebenaran, saudara. Bahwa kebenarannya orang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta, saudara. Saya hari ini bertanya, adakah di antara saudara yang anak-anaknya meminta-minta hari ini, saudara? Cucunya minta-minta, ada enggak, saudara? Kalau ada ngomong sama Mbak Dia atau Mas Agus ya, karena diakonianya kan Mas Agus itu ya kan. Saya justru melihat tidak ada orang percaya yang mengalami seperti itu, saudara. Amin, saudara. Karena kebenarannya Tuhan yang akan menopang kehidupan orang percaya, saudara. Tapi masalahnya, orang kalau sedang menghadapi masalah, sering lupa, saudara. Sering lupa bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, bahwa Tuhan itu punya janji yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Itu sebabnya butuh seorang penghibur yang mengingatkan kepada kita, saudara. Kita bisa lupa akan janji Tuhan, itulah sebabnya Parakletos akan mengingatkan kita. Semua yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, saudara. Ingat, Parakletos ini pribadi, saudara. Pribadi begitu, saudara. Person, ya. Walaupun dia roh, gitu, tapi dia person, dia pribadi. Yang Anda harus tahu, dia bukan sekedar kuasa. Bukan sekedar kuasa, bukan. Tapi dia pribadi, saudara. Ya, yang saudara harus tahu. Itu sebabnya saya tadi katakan itu bisa menjadi partner saudara. Bisa menjadi asisten, bisa menjadi teman kita. Ya, firman Tuhan yang telah kita baca, ya, yang pernah kita dengar, yang pernah kita lihat, itu akan kembali diingatkan oleh Parakletos, saudara. Kamu ingat enggak? Kamu pernah baca ayat ini? Itu artinya adalah ini loh, waktu kamu hadapi masalah hari ini, itu maksudnya itu.
bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat, tidak pernah kekurangan cara untuk menolong hidupmu. Amin, saudara. Oke. Roh Kudus masih berbicara sampai sekarang. Yes, masih. Tetapi bukan dalam konteks memberi wahyu baru. Jadi kalau ada, saudara dengar hamba Tuhan mengatakan Tuhan berbicara melalui Roh Kudus, saudara, kalau ada yang arahnya buat wahyu baru, saudara, jangan percaya pendeta model seperti itu, saudara. Karena pewahyuan itu sudah selesai. Roh Kudus berbicara hari ini tujuannya adalah yang disebut oleh Tuhan Yesus tadi. Untuk menolong kita, mengajar kita, mengingatkan kita. Karena ada hamba Tuhan yang hari ini mau buka Alkitab baru, saudara. Membuat kitab baru, dia merasa bahwa Tuhan berbicara. Dia punya statement, saya lihat di ayat di Alkitab kok berlawanan. Herannya ada orang yang bisa ikut model seperti itu, saudara. Herannya loh ya, saudara. Mengatakan, wah itu hamba Tuhan ini mengatakan ini. Loh, sesuai tidak sama firman Tuhan? Kalau nggak sesuai ya jangan dipercaya itu, saudara. Itu pasti bukan Holy Spirit. Kalau Holy Spirit selalu membawa kepada kebenaran, pasti, saudara. Dasarnya adalah firman Tuhan. Setuju, saudara? Amin. Jadi saudara hati-hati ya. Hati-hati supaya Anda tidak gampang diombang-ambingkan. Ya. Roh Kudus akan membimbing ya supaya kita mentaati firman. Nah, saudara, oke. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Kalau kita tahu kita punya penolong. Oke, saya akan mengutip ini, saudara. Dikutip dari Healthline. Ya, ada yang namanya self-talk. Self-talk adalah dialog internal pada diri sendiri yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran, pertanyaan, gagasan yang diucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Saya belum ngomong Holy Spirit ya, saudara ya. Ini saya sedang ngomong self-talk menurut ilmu pengetahuan. Ada yang disebut sebagai self-talk. Masa pandemi kemarin, saudara, ada banyak orang yang melakukan self-talk, saudara. Dia berbicara kepada dirinya sendiri, saudara. Karena masa pandemi adalah masa yang berat buat mereka, ya, sehingga muncul ini, saudara, yang namanya self-talk. Nah, menurut ya Dr. Stefanus Putra Nurdin, nah ini saya kutip, saudara ya, supaya ini bukan buatan saya karena ini memang ada. Ya dia prakteknya di RSIA Budi Jaya menjelaskan bahwa self-talk yang dilakukan secara berulang dapat menstimulasi otak menjadi sugesti. Baik itu yang bersifat positif maupun negatif. Jika kamu memakai persepsi self-talk yang positif, maka itu bisa mitigasi kecenderungan persepsi buruk dalam mental kamu sehingga membuat kamu menjadi lebih sehat mentalnya. Jadi kalau kita positif ngomong kepada diri sendiri, kamu pasti bisa, begitu kan? Ya, oke, ini ada masalah, kamu pasti bisa. Ngomong sama diri sendiri, self talk, saudara ya. Maka kita akan bisa lebih sehat. Ini saya sedang bicara self talk. Saudara, kadang orang yang melakukan ini dianggap seperti orang gila, saudara. Karena dia ngomong kepada dirinya sendiri. Pertanyaan saya, adakah di antara saudara yang pernah melakukan ini, saudara? Ada? Kalau ada, jawab ada. Kalau tidak ada, jawab tidak ada, saudara. Saya diajari oleh orang tua saya, kamu kalau ditanya orang, jawab ya, begitu, saudara ya. Kalau nggak dijawab, kamu namanya kurang ajar, kayak gitu, saudara. Oke, saudara. Pernahkah saudara melakukan self-talk? Ternyata setelah pernah. Dalam kondisi apa Anda melakukan self-talk? Dalam kondisi senang? Rata-rata orang yang melakukan self-talk adalah orang yang lagi ngalami masalah. Begitu dia merasa ya drop, kemudian kamu bisa.
diputus pacar, gak apa-apa, kamu bisa cari lagi yang lebih bagus dari dia, bisa cari lagi ya, cara muda ya kan. Kalau yang lagi bangkrut, ya masalah bisnisnya, gak apa-apa, kamu dulu juga dari nol, ayo dari nol lagi, gak apa-apa, naik lagi, ayo naik lagi. Ini yang lain, manfaat dari self talk, meningkatkan kepercayaan diri. Kalau orang sudah begitu, lalu meningkat percaya dirinya. Dengan berbicara sendiri, kamu dapat meyakinkan diri sendiri untuk percaya diri, mengatasi kesepian. Dengan berbicara sendiri dapat membantu kamu mengurangi rasa kesepian. Nah, saudara. Motivasi, ketika kamu merasa pesimis terhadap sesuatu hal, ya, wah, memotivasi, ya kan? Tadi yang saya sudah ceritakan, menumbuhkan optimisme. Ya, tapi saya mau katakan kepada saudara, sebenarnya ada yang lebih dari self talk. Self talk itu Anda bicara kepada dirimu, dan dirimu ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Tetapi ada yang lebih luar biasa, namanya talk to parakletos. Bicaralah kepada siapa? Pribadi yang bersama dengan engkau. Dia pribadi yang besar, dia pribadi yang perkasa, dia pribadi yang berkuasa. Dia penolong. Jelas Alkitab mencatat dia penolong. Kalau engkau berbicara kepada dia, saudara, saya ingin katakan kepada saudara, dia tidak akan tinggal diam, saudara. Dia tidak hanya akan memotivasi hidupmu, dia tidak hanya sekedar membuat kamu kuat, dia tidak hanya sekedar membuat kamu bisa melangkah, tapi dia akan bisa memberikan ide-ide dalam hidupmu, saudara. Karena dia Allah yang kreatif, saudara. Perhatikan, ini pribadi ketiga Allah kita, namanya Holy Spirit. Dia menciptakan langit dan bumi. Itu sebabnya saya katakan dia creator, dia Allah yang mencipta. Kalau kita ngomong sama dia, Holy Spirit, tolong aku Holy Spirit. Di saat itulah, dia tidak akan tinggal diam, saudara. Dia akan menolong saudara dan saya. Ada banyak cara orang berbicara dengan Holy Spirit. Pakai bahasa Indonesia juga nggak ada masalah, saudara. Ya, tapi ada orang yang pakai bahasa roh, silakan, saudara. Jadi nggak usah bingung dengan itu. Ya, mau bahasa manapun, ya, mau bahasa Kupang juga boleh, gitu kan. Mau pakai bahasa Manado juga boleh, ya. Mau pakai bahasa Betawi, ya, nggak apa-apa, gitu. Nggak ada masalah dengan itu, karena Tuhan tahu semua bahasa kita. Tapi yang paling penting, pernahkah dalam justru kondisi engkau betul-betul membutuhkan kekuatan, saudara-saudara, engkau bukan hanya self-talk, tapi engkau talk to parakletos, saudara. Bicaralah. Ketika kita berbicara dengan Roh Kudus, maka kita tidak hanya dikuatkan. Memang, saudara, parakletos itu menghibur sehingga memberikan kekuatan. Memang, parakletos itu memberi rasa aman, betul, sehingga kita aman, rasa aman, saudara. Tapi dia juga bukan hanya itu. Parakletos itu adalah advokat, dia pembela. Dia akan memberikan masukan kepada kita. Kalau pembela itu, saudara, kuasa hukum itu memberikan masukan kepada kita. Nanti ini aja yang kita lakukan. Ini yang begini aja kita lakukan. Kamu jangan ngomong ini ya, kamu seperti ini. Itulah, saudara, yang dilakukan Holy Spirit, saudara. Ya, artinya apa? Dia akan menolong saya dan saudara. Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Sehingga apa? Sehingga saudara, tadi saya katakan, saudara, ya, faktanya oke. Faktanya tadi susah cari duit katanya. Saya kembali ke contoh tadi, saudara. Tapi kebenarannya, Roh Kudus menolong kita mengingat, ingat, orang percaya, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Artinya pasti ada jalan, pasti, saudara. Kalau hari ini engkau sedang mengalami kondisi itu, pertanyaannya, pernahkah engkau talk to parakletos, saudara? Berbicara kepada Holy Spirit. Memang kecenderungan orang hari ini ngomongnya kepada Yesus ya, saudara ya. Yesus tolong saya. Memang gak apa-apa, gak ada masalah. Tapi waktu saya amati ini, saudara, ya, kenapa Yesus harus memberikan penolong? Kenapa, saudara? Karena Tuhan mau supaya kamu, saya dan saudara betul-betul punya hubungan dengan yang namanya parakletos ini. Justru ketika engkau hidup di dunia ini, engkau harus mengaktifkan hubunganmu dengan parakletos ini. Supaya apa? Supaya engkau teguh ketika engkau berjalan sampai akhirnya Tuhan memanggil kita. Ingat, Holy Spirit ini, parakletos ini selama-lamanya bersama dengan kita, saudara. Dia tidak pernah keluar dari kita, meninggalkan kita, enggak pernah, saudara.
Ditulis oleh Alkitab. Yesus yang mengatakan selama-lamanya bersama dengan kita. Itu sebabnya hari ini saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara. Mungkin selama ini kita lupa kalau kita punya Parakletos saudara. Kita punya yang namanya penolong. Yang bisa menolong saya dan saudara. Hari ini mungkin ada di antara saudara yang merasa, aduh pastor aku lagi menghadapi masalah nih pastor. Saya menawarkan yang namanya Parakletos kepada saudara. Sesuai dengan firman Tuhan. Berbicaralah. Sampaikanlah unek-unekmu kepada Holy Spirit, kepada Parakletos. Apapun yang engkau mau katakan, ya katakanlah saudara. Kalau engkau merasa Parakletos, ini saatnya aku butuh ide-ide daripadamu. Aku membutuhkan ide untuk bisnis yang aku lakukan. Bicaralah kepada Parakletos saudara. Bicaralah. Kalau Anda percaya bahwa ini adalah pribadi Allah ketiga, pribadi Allah sendiri, Holy Spirit ini. Ya, engkau tidak akan pernah ragu lagi untuk engkau ngomong. Lebih daripada ngomong kepada orang, kepada manusia. Manusia bahkan seringkali mengecewakan, saudara. Lebih dari sekedar ngomong sama dirimu sendiri. Dirimu sendiri kadang, oke, lemes lagi, saudara ya kan. Tapi ketika engkau ngomong sama Holy Spirit, kepada Parakletos, di sana Parakletos tidak hanya sekedar menghibur engkau, tidak hanya sekedar memberikan kekuatan, tetapi dia akan memberikan ide, memberikan jalan keluar. Dia akan menolong. Wow, luar biasa. Kalau Tuhan sudah kasih ide, engkau akan kaget-kaget dengan idenya Tuhan. Di luar pikiranmu, itu yang akan Tuhan berikan dalam hidup. Amin saudara. Lebih dekatlah. Ayo bangun komunikasi lebih lagi dengan Holy Spirit. Selama ini apakah engkau andalkan dirimu sendiri? Engkau tidak sadar bahwa Parakletos itu ada dalam hidup kita, saudara. Ayo berbicaralah. Ya. Engkau tidak akan disebut sebagai orang gila. Karena engkau sedang berbicara kepada siapa? Kepada orang lain, saudara. Dalam tanda petik penolong. Kalau Anda self-talk, justru Anda kayak orang gila sebetulnya. Tapi kalau engkau ngomong sama Holy Spirit, engkau bukan seperti orang gila, tidak. Engkau sedang menggunakan mata imanmu, bahwa di hadapanku, bahkan di dalamku ini, ada pribadi yang besar, yang aku harus ajak ngomong. Engkau tidak seperti orang gila, justru engkau sedang menjadi orang yang punya iman yang kuat. Engkau percaya bahwa Dia ada menyertai hidupmu. Perhatikan, dimanapun engkau berada. Ini terjadi bukan hanya ketika engkau di gereja, bukan hanya ketika engkau ada di rumah, tidak. Di tempat pekerjaanmu, Dia ada di situ. Bicaralah, kalau engkau lagi sulit, keputusan apa? Berdoa, katakan, tolong aku Parakletos, tolong aku. Ya, Dia pasti akan kasih ide, Dia akan berikan hikmat kepada kita, saudara. Saya berdoa, inilah yang akan terjadi kepada jemaat IGF Living Water di tempat ini. Apapun yang sedang dihadapi, Parakletos bukan hanya menghibur kita saja, tetapi Dia akan memberikan jalan keluar kepada setiap saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, oh God, yes Lord, amen. Ku serahkan padamu harapanku hanya di dalammu. Yes, ku kan teguh bersamamu Tuhan,
jadikanku bejanamu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku. Amin. Masuk dalam rencanamu. Oh, yes God. Oh, Yesus, Yesus, serahkan padamu harapanku. Oh, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku. Amin. Ya, rencanamu ya Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam pikiran kami Tuhan. Roh Kudus, oh bekerja. Yes, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kembali kepada kami melalui firman-Mu Tuhan, bahwa kami punya seorang penolong. Bahkan hari ini ada di samping kami, ada di hati kami bahkan. Terima kasih Yesus, Engkau memberikan seorang penolong, Parakletos, seorang pembela, seorang penghibur yang selalu berjalan bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami. Bahkan Alkitab mencatat selama-lamanya ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selama ini kami mengabaikan. Selama ini Tuhan, kami bahkan tidak peduli. Atau bahkan kami tidak tahu kalau ada penolong. Hari ini firman-Mu boleh mengingatkan kami Tuhan. Biarlah kami akan terus berbicara kepada Parakletos. Di saat benar-benar kami butuh Engkau Tuhan. Kami tahu Parakletos, penolong yang bersama kami, itu akan mengajar kami, akan mengingatkan kami Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Siapapun hari-hari ini, kalau ada di antara jemaat-Mu bahkan hari ini mengatakan kami butuh Engkau, Parakletos. Saat ini juga penolong itu akan bekerja dalam hidupmu. Berbicara kepada hidupmu. Pulang dari tempat ini, engkau akan mendapatkan jalan keluar. Karena Parakletos berbicara, mengarahkan engkau. Dan dia akan terus berbicara, dia tidak akan berhenti berbicara. Ketika engkau mengizinkan dia berbicara dalam hidupmu, dia akan terus berbicara. Dia akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran. Engkau akan hidup dari kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami perkatakan itulah yang terjadi Tuhan. Kepada setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Bapa, hamba-Mu perkatakan sekali lagi Tuhan. Firman-Mu selesai disampaikan. Tapi kami percaya
Parakletos akan terus mengingatkan firman ini Tuhan. Sehingga firman ini akan terus ada dalam hidup setiap jemaat-Mu Tuhan. Ketika mereka ada di rumah mereka masing-masing, Parakletos akan berbicara. Ketika mereka ada di tempat pekerjaan mereka, Parakletos akan terus berbicara. Di tempat bahkan tidak ada siapapun yang kami kenal, Parakletos akan berbicara. Dimanapun kami berada, Parakletos akan berbicara dan terus mengingatkan akan kebenaran, mengingatkan akan janji-janji Tuhan, mengingatkan akan kuasa Tuhan yang besar. Sehingga kami akan alami hidup kami betul-betul teguh Tuhan, tidak tergoyahkan oleh apapun. Hari ini kami perkatakan di dalam nama Yesus, itulah yang terjadi Tuhan. Kepada setiap jemaat Tuhan, kepada setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu ini Tuhan, menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Tidak akan pernah terambil dari kami. Itu akan mewarnai hidup kami Tuhan. Mewarnai hidup kami hari lepas hari. Menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak akan pernah terambil dari kami. Kami terima dengan sukacita kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya katakan bersama. Amin. Nama Tuhan. Ya Yesus Tuhan.